Shalom, selamat hari Minggu. Damai sejahtera Allah menaungi dan memenuhi hati kita. Senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kesempatan ini. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui iman kita, kebersamaan dan doa-doa kita selalu bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Karena itu saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Saya akan baca bagi kita sekalian, demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, minta pimpinan Roh Kudus agar menerangi hati pikiran kita, sehingga kita dapat memahami, mengerti, menangkap, menerima firman Tuhan ini, dan kita disanggupkan untuk melakukan atau menghidupinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama mau belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon, biarlah Tuhan Engkau cerahi hati pikiran kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti, menangkap firman-Mu, menerimanya dengan tulus hati, serta kami dimampukan untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulutnya dapat memberkati kami semua. Berkati mereka yang memerhatikan, berkati mereka yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita masih dalam suasana sukacita memperingati kebangkitan Kristus. Walaupun sebenarnya peristiwa kebangkitan Kristus itu tidak hanya kita peringati, tetapi kebangkitan Kristus itu sungguh menjadi bagian dalam hidup kita, dalam pengalaman kita, memotivasi kita, menginspirasi kita, bahkan menyemangati kita dalam menjalani kehidupan ini, serta tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita juga masih berada di dalam situasi di mana dunia, bangsa kita, bahkan kita sendiri menghadapi situasi dengan merebaknya virus corona yang sungguh beberapa waktu terakhir ini telah membuat pola hidup kita berubah. Kalau selama ini kita bisa bebas untuk berjalan kemana saja, kita bisa bebas beraktivitas, tetapi sekarang ini kita harus berdiam diri di rumah, dianjurkan untuk menyendiri, bahkan menjaga jarak dengan orang lain. Namun dalam situasi seperti ini, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saya percaya bahwa pada setiap orang, bahkan kita pun juga, untuk harapan-harapan supaya situasi ini segera berlalu. Nah, melalui firman Tuhan ini juga kita akan belajar tentang satu topik, yaitu pengharapan Kristen. Nah, saudara-saudara, apa itu pengharapan Kristen? Ya, melalui renungan ini
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi haleluya, puji Tuhan, bahwa yang benar ialah Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang menjadi dasar daripada iman, yang menjadi dasar pengharapan kita, yaitu kebangkitan Kristus. Pada ungkapan pernyataan Paulus tadi, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, iman setiap orang percaya itu sia-sia. Tidak ada gunanya orang Kristen percaya kepada Kristus, dan tidak ada gunanya juga orang Kristen memberitakan Injil. Tetapi karena Kristus bangkit dari antara orang mati, inilah yang menjadi fondasi utama, menjadi dasar utama daripada iman Kristen. Kebangkitan Kristus adalah puncak dari kemenangannya atas segala sesuatu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 25, Paulus berkata, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus Kristus telah menaklukkan segala sesuatu. Dan Alkitab berkata, musuh yang terakhir yang ia taklukkan adalah maut. Iblis ditaklukkan melalui kematiannya. Itu yang dikatakan oleh Ibrani pasal 2 ayat 14. Sehingga baik di sorga maupun di bumi, ia adalah penguasa. Segala kedaulatan, segala otoritas, segala kekuasaan ada di dalam dirinya. Sebagai kesimpulan pada bagian ini, mengapa kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan? Yang pertama, kebangkitan Kristus menjadi bukti otentik atau bukti yang sangat dipercaya dari pengharapan orang Kristen. Karena itu landasan inilah yang menjadi pengharapan orang Kristen. Jadi harapan orang Kristen bukanlah harapan palsu, tetapi harapan yang sejati. Yang kedua, kebangkitan Kristus menjadi fakta akurat atau bukti dasar kebenaran pengharapan Kristen. Jadi pengharapan Kristen tidak didasarkan pada asumsi, pada mudah-mudahan, atau secara kebetulan keadaan lebih baik, tetapi didasarkan pada sebuah fakta yang benar-benar terjadi, yang benar-benar terbukti, yaitu kebangkitan Kristus. Jadi harapan kita tidak dialamatkan kepada alamat palsu alias kesia-siaan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus menjadi kekuatan atau power dari pengharapan Kristen. Karena pribadi yang menjadi sumber pengharapan, yaitu memiliki kekuasaan yang mengalahkan segalanya, termasuk mengalahkan maut. Itulah sebabnya, inilah keunggulan pengharapan kita. Jadi ketika seorang pengkhotbah yang menyampaikan Alkitab, firman Allah, ia tidak memfokuskan audiens atau pendengarnya kepada kata-kata positif, tetapi ia mengarahkan pengharapan iman para audiens atau para pendengar kepada firman Allah yang hidup. Karena itu, inilah bedanya seorang pengkhotbah yang menyampaikan firman Allah dengan seorang motivator umum. Seorang motivator mengarahkan pendengarnya kepada kata-kata positif, tetapi seorang pengkhotbah menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Allah yang memiliki kuasa. Haleluya. Yang kedua, bahwa pengharapan Kristen memiliki dimensi yang sangat tinggi, dalam dan luas, melampaui batas ruang, melampaui batas fisik,
melampaui batas masa atau waktu, bahkan sampai mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Itulah sebabnya pengharapan kita diarahkan kepada nilai-nilai yang tidak hanya bersifat kekinian, tetapi lebih daripada itu, mengarahkan kita kepada nilai-nilai kekekalan. Karena itu, orang percaya yang sudah mati secara jasmani sekalipun tetap memiliki harapan. Inilah bedanya pengharapan Kristen dengan pengharapan dunia ini. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-3b sampai dengan ayat yang ke-4 dalam bacaan kita tadi, firman Tuhan berkata bahwa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, bahwa kita orang yang percaya tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani, tetapi kita juga terdiri dari tubuh rohani atau manusia rohani yang akan menikmati jaminan kekekalan nanti. Sekarang kita masih hidup dalam tubuh jasmani, masih dalam bentuk fisik. Kadang-kadang kita terlalu memberikan perhatian kepada tubuh jasmani atau fisik kita lebih daripada tubuh rohani atau manusia batinnya kita. Ya, seharusnya kita memahami dan mengerti bahwa tubuh rohani kita harus memperoleh prioritas dalam hal perhatian. Nah, karena itu, mari kita belajar untuk benar-benar memiliki prioritas utama. Dan prioritas utama adalah manusia rohani atau manusia batinnya kita yang nantinya akan hidup di kekekalan. Fisik kita akan semakin hari semakin tua dan pada akhirnya akan menjadi rusak dan kembali kepada tanah. Inilah bedanya sekali lagi pengharapan orang yang ada dalam Kristus atau pengharapan Kristiani dengan pengharapan orang dunia ini. Pengharapan dunia ini hanya mengharapkan hal-hal yang bersifat fisik jasmani sementara. Seorang yang sekolah, kuliah mengharapkan naik kelas, naik tingkat, lulus, dan pada akhirnya dia akan memperoleh gelar, memperoleh pekerjaan. Seorang mungkin yang masih single, masih muda, menginginkan atau mengharapkan pada akhirnya nanti dia akan memperoleh seorang teman hidup yang akan mendampinginya seumur hidup. Pendek kata bahwa manusia dunia ini sangat berbeda di dalam hal menentukan harapan. Dan harapan orang yang percaya, harapan Kristiani adalah melampaui harapan orang dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga, bagaimana pengharapan Kristen dalam situasi sulit ini? Sekali lagi, bahwa hari-hari ini kita mengalami sebuah kebingungan, sebuah kesulitan. Tetapi mari kita paham dan mengerti bahwa memang inilah kondisi dunia menjelang akhir zaman ini. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi dan kondisi di dunia ini akan semakin memburuk. Di hari-hari terakhir ini seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin turun, kehidupan yang sulit dalam hal finansial, tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang semakin menurun, dan juga penyesatan yang terjadi semakin banyak, dan berbagai macam hal yang mungkin belum pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu akan terjadi di masa-masa mendatang ini. Nah, karena itu, bagaimana kita harus bersikap? Dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan dalam bacaan kita berkata bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ada pertanyaan dalam batin kita, bagaimana bisa saya bergembira dalam situasi seperti ini? Sementara
saya memikirkan tentang pekerjaan saya. Jangan sampai pekerjaan saya hilang, ataupun juga usaha saya. Kita mencemaskan tentang kesehatan, masa depan, anak-anak, keluarga kita. Bagaimana bisa saya bergembira? Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, Ia menguatkan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bergembira adalah harapan kita. Harapan yang ada dalam Kristus. Harapan kita di mana Kristus telah mengalahkan semuanya, termasuk juga sanggup untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Namun kita harus juga memahami dan mengerti bahwa dalam kedaulatannya Allah, di dalam menyelesaikan setiap masalah kita, Ia tidak terpergantung kepada keinginan kita, tetapi kita harus memahami dan mengerti bagaimana cara kerja Allah. Sekali lagi, mungkin kita penting ya untuk kita hidup sehat, kita hidup berkecukupan, kita nyaman dan lain-lain sebagainya. Tetapi prioritas Allah bukan itu. Prioritas Allah adalah bagaimana karakter rohani kita tetap terlihat dengan jelas walaupun dalam situasi sulit. Inilah yang menjadi prioritas Allah. Karena itu, mari kita memahami dan mengerti ketika firman Tuhan atau Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen yang menjadi alamat suratnya ini. Ia memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan Tuhan dengan diizinkannya pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan mereka alami. Dalam ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Saudara-saudara, dalam hal Allah mengizinkan pergumulan, kesulitan, penderitaan untuk dialami oleh orang percaya adalah agar di dalam situasi sulit itu orang percaya tampil menghasilkan kualitas kehidupan rohani yang memuliakan nama Allah. Karakter-karakter kita, sifat-sifat manusia batinnya, manusia rohani kita akan terlihat kemurniannya. Bukankah di dalam kesulitanlah iman kita, kesetiaan kita, kesalehan kita akan terlihat dengan jelas. Karena itu inilah yang menjadi tujuan Allah untuk mengizinkan setiap kesulitan bahkan penderitaan itu. Dalam situasi ini, firman Tuhan menggambarkan kemurnian kehidupan rohani, kemurnian iman kita sama dengan emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Daya tahan kita, iman kita, kemurnian manusia rohani kita, yang walaupun memang secara jasmani kita tersisa, kita merasa tidak nyaman, kita merasa menderita, tetapi semuanya itu tidak sia-sia. Allah telah berjanji bahwa karena hal itu, maka kita akan memperoleh puji-pujian, kita akan memperoleh kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena itu, setialah, berusahalah untuk tetap menghasilkan kualitas hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena itulah yang ingin dilihat oleh Tuhan, bahkan juga ingin dilihat oleh dunia ini. Yang kedua, bagaimana kita bersikap dalam menaruh harapan kepada Kristus. Kita harus bijaksana. Dalam ayat yang ke-13 dari pertama Petrus pasal 1 firman Tuhan berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia dan anugerah kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, bahwa kesulitan hidup tidak serta-merta terjadi
atau tidak tiba-tiba terjadi, atau bahkan tidak hanya kita alami pada hari ini. Dalam sepanjang pergumulan orang percaya, mereka telah mengalami itu. Dan bahkan mungkin ke depan, kita akan mengalami kejutan-kejutan baru yang tidak menyenangkan. Tetapi mari kita siap, mari kita paham, mari kita mengerti, dan gantungkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Sikap yang ketiga dalam menaruh harapan kepada Kristus, yaitu tetap berusaha tenang. Dalam pasal berikutnya, pasal 4 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kekuatan kita bukan berasal daripada kekuatan manusia kita, tetapi kekuatan kita bersumber daripada Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki relasi dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan kita, ketenangan kita. Dan di dalam doalah kita akan mampu untuk melewati masa-masa sulit. Karena di dalam doalah Allah bekerja, meneguhkan, menguatkan kita. Ujian apapun, pergumulan apapun, ya ketika kita setia di dalam doa, pasti Tuhan akan meneguhkan, pasti Tuhan akan mengokohkan, pasti Tuhan akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Sebagai penutup, di dalam pasal 5 ayat 10, firman Tuhan berkata, inilah merupakan janji Allah kepada setiap kita, bahwa Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, konsepnya ialah bahwa bukan keinginan kita yang akan terjadi, tetapi biarlah rencana dan tujuan Allah yang terjadi. Kita yakin dan percaya bahwa tujuan dan rencana Allah bagi setiap kita adalah lebih benar, lebih tepat, lebih baik daripada kita menyusun rencana bagi setiap pribadi kita. Bukankah firman Tuhan berjanji, ialah bahwa rancangan yang Allah rancangkan bagi kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari tetap berharap kepada Tuhan. Jangan sampai harapan kita goyah oleh karena situasi ini. Tetapi mari kita juga bersikap benar. Mari menjaga hati kita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan semangat hidup. Jangan sampai kita kehilangan motivasi dalam hidup ini. Bangun terus kegembiraan itu. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Juga mari kita cermati setiap perkembangan-perkembangan yang ada. Dan mari kita hidup bijaksana, sehingga kita tidak terbawa, tidak larut dalam situasi ini. Dan mari kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang menang. Dan juga kita harus berusaha tenang. Karena dengan tenang kita dapat menjalani hidup ini, kita dapat menjalankan semua tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Dan kita juga bisa menikmati kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita sebagaimana janjinya, bahwa Ia akan meneguhkan, Ia akan menguatkan, Ia akan mengokohkan kita sekalian sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami tentang harapan Kristen atau harapan Kristiani dalam menghadapi situasi sulit apapun. Hari-hari ini dunia, Indonesia sementara menghadapi situasi sulit sebagai dampak penyebaran daripada virus COVID-19. Termasuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepadamu, mengalaminya. Namun hari ini Tuhan telah mengajar kami bagaimana seharusnya kami
menghadapi semuanya ini? Kuncinya ialah bahwa kami tetap harus memiliki harapan. Dan harapan itu berdasarkan pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Karena dengan kebangkitannya, Ia telah mengalahkan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Karena itu kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga memiliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia juga peduli, Ia juga turut merasakan situasi yang kami hadapi. Dan janjinya ialah bahwa sekali-kali Ia tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Ia tidak akan pernah mengabaikan kami. Kami pegang itu, dan itu yang memberikan motivasi kepada kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar, berkati jemaat Marturia, dan mampukan firman-Mu ini menguasai hati pikiran kami, sehingga terus memotivasi kami untuk menjalani kehidupan ini, memotivasi kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Marturia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Tuhan, Engkau pelihara kami sebagaimana janji firman-Mu, bahwa Engkau akan memelihara kami sampai kepada kekalan, khususnya iman kami. Karena itu Tuhan, teguhkanlah kami, berkati kehidupan rumah tangga, berkati kesehatan, berkati ekonomi, berkati hubungan mereka ya Tuhan. Bahkan segala kerinduan, segala harapan-harapan mereka, Tuhan Yesus, Engkau mengabulkannya. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat dunia yang sementara dilanda oleh wabah virus corona ini. Tuhan Yesus, tolong sadarkan dunia bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi manusia dari ancaman terhadap hidup dan kehidupan ini. Ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, apapun tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena itu sadarkan bahwa tempat yang paling aman, yang paling nyaman adalah di dalam kasih-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami, ajar manusia untuk berbalik, menempatkan Engkau sebagai satu-satunya sesembahan, bukan memprioritaskan hal-hal yang lain, apatah lagi penemuan-penemuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para kabinet, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga lembaga tinggi negara, TNI, Polri, para tenaga medis, para dokter, relawan yang sementara bahu-membahu menangani dan mengatasi penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus, teguhkan, kuatkan mereka, mampukan mereka supaya mereka dapat mengatasi situasi ini dan tidak lama lagi situasi ini akan berlalu. Dan mau berdoa juga Tuhan untuk masyarakat Indonesia, mampukan mereka untuk bisa hidup tertib, untuk dapat bekerja sama sehingga dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Kami mau berdoa Tuhan untuk para korban virus corona ini, ada di antara anggota keluarga yang meninggal, bahkan juga para medis. Hibur, teguhkan mereka Bapa, supaya mereka tetap melihat kemahakuasaan Tuhan di balik setiap pengalaman-pengalaman yang dialami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, karena itu Allah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan pertemuan kita. Karena itu, mari arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu, renungkanlah dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Kristus datang untuk menjemput salah-salahnya. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Shalom.